nggak mungkin pelatih bola ikut bermain bola ketika pertandingan. Dia harus mengawasi gitu. Kalau ikut bermain bola dalam pertandingan tadi, dia fokusnya akan nendang bola. Dia nggak ngerti sayap kanannya bocor, dia nggak ngerti tim di belakangnya backnya itu bocor, dia nggak tahu ada kecurangan di situ. Halo Sobat Yopai, balik lagi nih di channel Yuk Ngobrolnya Yopai ya. Yuk ngobrol. Iya, Ayo iya. ngobrol apa hari? Terus kemarin kita kan udah bahas ya tentang karyawan, cara mencari terus ngefilter. Ya. Kan kemarin Mas Jamu bilang ada yang dijadikan leader kan. Ya. Ada tergantung leadernya gitu. Kenapa? Ya, kan udah jadi leader nih. Pasti kan ada dapat tugas, kewajiban gitu. Terus, Tugasnya apa? tugas seorang leader. Iya. Gampang sebenarnya. Apa? Ngawasin. Ini cuma ngawasi. Iya, ngawasin. Dari mengawasi tadi kan akhirnya tahu timnya sedang ngapain. Iya. Kemudian dari ngawasin tadi, setelah tahu timnya ngapain, bisa membuat sebuah kesimpulan apakah tim itu sudah sesuai dengan arah perusahaan atau tidak. Nah, ke fase selanjutnya tim leader bisa ngasih masukan atau Arahan. ngasih arahan, ngasih ilmu kayak semacam itu dari tim leader. Jadi seorang tim leader harus bisa membagi waktunya. Terkadang karena itu susah banget. Jadi kadang kala ada perusahaan yang kurang paham fungsional seorang leader. Seorang leader nggak bisa untuk menjadi sebuah pelaksana. Karena pelaksana dan mengawasi itu tidak bisa dilakukan. Iya, barengan. Nah, iya, makanya kalau dulu di lingkungan saya yang dulu jadi apa? Tim Maido. Komentar dong. Iya, komentator. Karena orang komentar itu harus diam, nggak boleh ngapa-ngapain. Kalau mengerjakan sesuatu disuruh komentar, apa yang dikomentari? Iya kan nggak tahu ya. Nggak bisa. Jangan apa? Makanya seorang komentator di sepak bola nggak mungkin dia ikut main bola. Iya nggak mungkin. Iya kan? Iya. Nggak mungkin, karena dia harus mengawasi. Mengawasi siapa yang nendang bola, sama seperti pelatih. Nggak mungkin pelatih bola ikut bermain bola ketika pertandingan. Dia harus mengawasi. Gitu. Kalau ikut bermain bola dalam pertandingan tadi, dia fokusnya akan nendang bola. Dia nggak ngerti sayap kanannya bocor. Dia nggak ngerti tim di belakangnya backnya itu bocor. Dia nggak tahu ada kecurangan di situ. Tapi kalau seorang pelatihnya diam di pinggir kemudian mengawasi, dia tahu, oh ini harusnya seperti ini harusnya seperti itu, sehingga ada yang namanya nanti evaluasi. Nah, jadi impossible orang bisa menjadi pelaksana dan pengomentator, itu impossible. Tapi leader juga ada tugas nggak sih? Coba Pasti. nggak cuma ngawasi doang ya. Ya, laporan pastinya, bikin laporan, bikin schedule, kemudian menata struktur yang ada, kemudian menyesuaikan menyesuaikan mental karyawan agar sesuai dengan harapan perusahaan, membentuk mental, kemudian membuat lingkungan yang menyenangkan. Kadang-kadang kan seperti ada sebuah pekerjaan stres ya, harus bisa ada di tengah-tengah. Karena secara nggak langsung leader itu posisinya memang ada di tengah-tengah antara direksi dengan karyawan. Dia nggak boleh membela salah satu. Dia harus ada di tengah-tengah. Jangan sampai seorang leader nanti malah lebih condong ke karyawan. Bahaya, Mbak. Apa bahayanya? Bahayanya nanti kalau misalkan nih ketika seorang leader condongnya ke karyawan, wis ayo wis metu nduk kene ae. Jangan kerja di sini, ayo keluar semua. Iya. Gitu. Lah posisi leader itu makanya tidak semua orang bisa. Karena dia harus membagi perasaan antara karyawan sama realita kebutuhan perusahaan. Iya. Gitu. Ya kadang-kadang Mbak Nyong lucu ngajak situasi yang menyenangkan. Kadang-kadang ayo waktunya kita ngebut gitu. Ya semacam
ini pemandu apa namanya si lagu itu loh, Birama. lagu Birama. yang di depan bawa kayak tongkat itu loh. Iya itulah. Nah, Saya lupa tapi. ritmenya waktunya cepat nih, ayo cepat iya. gitu. Waktunya slow, ayo slow gitu. Berarti tugasnya paling berat ya leader itu. Oh, pasti berat. Bahkan sebisa mungkin kalau saya dulu ya, Iya. dulu malah saya tahu detail banget dari tim saya. Jadi detail banget dari mulai ulang tahunnya kapan. Iya. Sampai ada trouble apa, kemudian sampai ada perubahan sedikit aja. Dulu saya tahu. Buat apa Mas Jamal tahu itu? Lah kalau nggak tahu gimana caranya saya bisa ngomong? Katakanlah seperti ini. Ada salah satu karyawan yang suka main game, tapi saya nggak main game tersebut. Saya nggak ngerti main game tersebut. Bagaimana saya masuk ke pembahasan dia, macam itu. Dia katakanlah main game yang tidak saya ketahui, ada karakter tertentu gitu. Itu karakternya saya nggak bisa nyambung gitu. Bisa sih diakal dengan itu apa, kok bagus, kok bisa seperti itu, bisa seperti itu, bisa, tapi kurang nyambung. Kurang nyambung, komunikasinya kurang ya? Kurang nyambung. Bahkan saya ada salah satu tim itu dia sukanya itu ini dunia tentang apa namanya, ceramah. Oh iya. Secara nggak langsung saya harus belajar tentang itu. Iya. Ceramah agama. Saya jadi nonton banyak ceramah gitu, agar ketika ada pembahasan saya bisa nyambung, bisa deket. Seorang leader harus deket sama timnya. Karena kalau nggak deket nanti leadernya ngomong timnya nggak mau. Iya. Kan ada yang leader kayak bodo amat gitu kan, nggak mau kasih, pasti cuma bisa komentar doang, nggak ngasih solusi. Kan ada banyak yang leader kayak gitu. Ada, makanya tadi kita bilang tim itu. Iya. Tim itu ya, rata-rata memang dominannya seperti itu. Jadi bodo amat, yang penting aku dapat uang, dapat gaji, bahkan terkadang menyalahkan anak buah atas kesalahan yang dia lakukan. Itu namanya krisis kepemimpinan. Apakah terjadi di tempat A? Semuanya itu ada hal semacam itu. Itu kenapa yang tadi kembali lagi ke visi dan misi itu penting, pondasinya di situ. Value perusahaan itu penting, dan itu sebabnya kenapa leader tidak banyak, hanya 1-2 orang. Iya. Soalnya kan dia juga dapat tekanan dari pimpinan kan. Pasti. Iya kan, nggak mau tahu pokoknya karyawan saya, bawahan saya kayak gitu, pokoknya itu tugas kamu, gimana cara ngalahinnya kan. Itu nanti masuk ke fase pembawa pesan. Jadi leadernya itu jadi pembawa pesan. Ketika karyawannya bingung, dia nggak mau ngurusin. Jadi dia akan menyalahkan karyawan bawahnya atas kesalahan yang dia buat karena tidak mampu untuk mendidik timnya menjadi lebih pintar lagi. Ya kalau semacam ini yo harusnya yo si atasan tadi yang lebih bijak gitu. Kenapa leader nggak mau? Dia takut kesaingin. Bisa jadi. ada kayak semacam lu pinter gantiin gue. Ada orang yang mindsetnya kayak gitu. Atau secara nggak langsung kalau si leader tadi berhasil mendidik orang di bawahnya dia tuh kan kedorong ke atas. Kedorong ke atas menjadi atasnya leader. Kan kalau kita ngomong struktur kan banyak. Di yang bawah kan biasanya kan staff. Atasnya lagi kan supervisor, ya atasnya lagi kan manajer, atasnya lagi kan direksi. Dan semakin ke atas semakin tinggi, dan mereka bekerja dari experience biasanya, hanya membuat sebuah keputusan. Nanti yang biasanya yang paling berat itu adalah di supervisor. Itu kerjanya yang paling berat dari semuanya. Kalau staff kan tinggal mengikuti, dikongkon A, lakukan aja A, B lakukan aja B, udah simpel. Kayak gitu ya. Tugasnya ternyata berat banget ya seorang leader itu. Supervisor yang paling supervisor. Maaf. Jadi supervisor itu di atasnya kan ada manajer biasanya. Di atas, langsung di bawahnya supervisor itu lebih banyak ngomong sama karyawannya, sama tim yang di bawah. Yang manajer ini jarang muncul biasanya. Mereka hanya muncul untuk memberikan sebuah kayak semacam omongan singkat. Ya
karena kalau di handle semua, kembali lagi seorang manajer kalau ikut bermain bola, dia nggak bisa bikin keputusan. Karena tugas manajemen dia membuat sebuah keputusan. Iya. Dia nggak bisa untuk dikasih bola. Lah yang supervisor ini justru yang paling berat, karena dia harus bermain bola dan harus membantu timnya itu untuk grow ke atas. Itu kenapa supervisor ini yang tadi saya bilang ada yang cuek bodoh amat. Ya karena dia itu bingung. Gitu. Gimana maksudnya? Bingung antara mikir sama nendang bola. Tugasnya ya. Iya, kacau banyak, dia. Iya. Dia kacau karena dia memang tugasnya memang seperti itu. Dia harus bisa dua. Karena ketika dua itu kan secara nggak langsung banyak kesalahan nih. Iya. Sering melakukan kesalahan nih. Karyanya dari situ. Ketika dia survive dari kesalahan-kesalahan yang dia buat, dia naik ke manajerial. Oh iya. Benar. Jadi dia harus tahu solusi dari masalahnya sendiri juga ya. Secara nggak langsung seperti itu, tapi dia bahasanya lebih cenderung ngomong sama manajernya, Pak ada masalah seperti ini. Kalau menurut saya solusinya seperti ini, menurut Bapak bagaimana? Oh, gitu ya. Gitu. Jadi bukan berarti sudah punya solusi, karena belum tentu solusi yang dia buat itu udah benar. Gitu. Makanya butuh manajer untuk membuat sebuah keputusan. Karena manajer itu ya diam, hanya melihat, mengkondisikan, mendengar, merasakan, kemudian dari experience dia selama dia jadi supervisor. Gitu. Makanya ada jenjang umur toh, semakin tinggi jabatannya kan semakin berumur biasanya. Iya. Karena mudanya dia sering bermasalah gitu. Ya, berarti nggak dari rekrutmen ya SPV itu, tapi dari dia di bawah dulu baru naik baru di SPV. Bisa jadi rekrutmen, bisa. Lah tapi kan dia dulu awalnya juga staff. Oh iya, tapi di tempat lain. Iya, kan nggak mungkin langsung supervisor. Oh iya, benar-benar. Maksudnya dia awalnya rata-rata seorang SPV berasal dari staff dulu. Tapi entah di situ atau di tempat yang lain. Pokoknya dapat pengalaman dulu ya. Punya pengalaman itu. Iya. Sama dulu saya ketemu sama manajernya Honda. Ya, dia dulu cerita, saya dulu sales Mas gitu. Iya, karena dia pintar dalam mengelola, pintar dalam membuat sebuah keputusan, kemudian pintar dalam ngelobi. Secara langsung dia naik perlahan menjadi manajer area. Gitu. Kemudian pindah ke brand lain, ke Mitsubishi, pindah ke Suzuki. Ya statusnya sama, masih jadi manajer. Karena dari experience sama networkingnya dia. Awalnya apa ya sales? Tapi hal yang perlu dipunya dari SPV selain pengalaman apa aja? Ketenangan. Ketenangan gimana? Emosional. Stabil. Iya. Nggak boleh terlalu emosional. Nanti kalau terlalu emosional nanti jadinya pilih kasih, Mbak. Pilih kasih? Iya dong. Ada perlakuan istimewa dari salah satu karyawan kalau emosionalnya tidak stabil. Jadi seorang leader ya harus punya emosional yang stabil. Lah bagaimana jadinya kalau ada perilaku khusus sama satu karyawan? Iya. Kesenjangan sosial. Jadi bahan pembicaraan. Iya nggak? Iya. Iya. Makanya itu seorang leader ya harus punya kestabilan dalam emosional dan bersikap. Gitu. Jadi kayak ya biar nggak ada yang iri kan ya? Iya, secara nggak langsung seperti itu. Nanti bahayanya yang terjadi ketika emosionalnya tidak stabil. Ya. Ini yang paling ngeri, Mbak. Saya pernah ketemu sama seseorang yang kalau saya bilang dia tidak mudi di beberapa perusahaan yang pernah saya ikuti. Dia itu emosionalnya itu pendendam. Gimana itu? Kalau nggak suka sama orang, apapun yang dilakukan sama orang tersebut, entah itu baik, entah itu bagus untuk perusahaan, di matanya adalah salah. Apakah orang tersebut itu kurang baik, leadernya tersebut? Sebenarnya enggak, itu benar. Tapi masalahnya adalah orang tersebut gampang dikompori. Kalau dikompori perusahaan yang toksik katakanlah ya, dikompori orang yang emosionalnya nggak stabil tadi, apa yang terjadi?
kasihan itu orang yang sebenarnya baik tapi akhirnya jadi jelek di mata orang tersebut gara-gara toksik, gara-gara dikompori. Jadi stabil ya, emosionalnya harus stabil gitu. Nggak boleh, ya harus terbuka lah ya. Terbuka ya mindsetnya terbuka, harus stabil. Jadi ketika ada tekanan pun juga harus bisa mengikuti. Karena nggak mungkin misalkan tekanan dari direksi gitu ya. Iya. Kamu harus gini dia kemudian marah ke bawahnya. Kan nggak bisa. Gitu. Karena bahasa yang disampaikan antara kelas manajerial, supervisor itu nggak bisa disampaikan ke tingkat bawah. Orang staff nggak bisa untuk menerima itu. Gitu. Yang bisa menerima ya tingkatan yang dari manajerial ya dari manajerial bahasanya. Kan biasanya ada ya, kalau ke bawahnya tuh suka marah-marah aja. Iya. Itu dia tertekan. Iya, pasti dia tertekan. Pasti tertekan dan ya saya rasa orang tersebut belum pantas saatnya jadi leader. Karena nggak bisa ngontrol emosi dia. Iya. Kasihan itu yang bawahnya nggak tahu apa-apa. Dia salah apa, nggak ngerti. Sekarang gini loh, orang staff ya. Ya kan nggak mungkin mindsetnya seperti orang manajer. Ya nggak bisa. Staff tetaplah staff, nggak bisa. Belum saatnya. Iya. Ada yang tiba-tiba ya karyawan ini dapat SP, dia tuh nggak tahu apa-apa. Ya kayak kerjanya seperti biasa. Dan tiba-tiba dapat dari leadernya kayak surat SP. Ada kayak semacam itu biasanya di perusahaan-perusahaan yang tidak mengaplikasikan KPI ataupun baru mengaplikasikan KPI. Gimana Jadi, tuh? KPI itu kan ada untuk membuat sebuah SP. Karena apa? Dari situ akan timbul penilaian. Makanya tadi saya ngomong penilaian itu nggak bisa berdasarkan perasaan, harus realistis, harus ada angka. Oh iya. Sesuatu yang diukur itu nggak bisa kira-kira atau menurutku, gitu kan? Harus ada angkanya. Angkanya rate berapa? Contoh, dari sisi penilaian dari sisi kecepatan, Iya. ada nilainya 1 sampai 4, sesuai dengan kurang ataupun tepat sasaran, gitu kan? Terus kemudian sudah tepat sasaran sesuai dengan target. Iya. Yang lebih baik lagi yang nilainya 4, selain tepat sasaran, sesuai dengan target, jumlahnya, kuantitinya, melebihi ekspektasi. Seharusnya 3 hari selesai dalam 1 hari, dia dapat nilai 4. Nah, akhirnya apa? Anak ini akan nanti masuk ke asesmen. Kalau nilainya bagus terus, masuk ke fase selanjutnya, dari staff naik ke supervisor. Karena anaknya sudah siap di situ. Kalau nggak dipakai filtering seperti itu, yang terjadi nanti naik belum saatnya. Mentalnya belum cukup. Yang pusing yang siapa? Atasannya lagi yang pusing. Arah iki kok gak iso-iso, arah iki gak ngerti-ngerti gitu. Ya karena nggak melalui fase itu, nggak ada KPI, nggak ada fase assessment, kayak gitu. Iya. Dan kayak penilaian tuh harus kasih tahu semuanya, nggak sih, kayak tiba-tiba ada penilaian aja, padahal awalnya kan nggak dikasih tahu kok nanti di akhir bulan misal ada penilaian. Kalau penilaiannya, detail penilaiannya itu nggak dikasih tahu, tapi cuma dikasih tahu ada penilaian. Hasil penilaiannya nggak dikasih tahu juga. Kenapa? Kan biar dia berubah kan, evaluasi. Memang kayak gitu kalau di perusahaan, di pabrik kan nggak dikasih tahu. Iya. Kan kenapa? Kalau buruh ada kepanjangannya biasanya, apa namanya? Buruh. Ya. Apa gak tahu? Yang pernah kita sempat ngobrol itu loh, kenapa kok dia disebut buruh gitu loh. Lupa aku. Saya tanya kan lupa ya. Iya. Buruh ini lupa aku. Nah, jadi kan disuruh-suruh. Ya. Aku kayak ada disuruh-suruhnya gitu ya. Iya, jadi memang si apa di KPI tadi hanya berhenti di kelas-kelas supervisor dan manajerial biasanya. Yang menilai bukan 1 orang, banyak yang nilai, biasanya 3 orang, dari HR, dari supervisornya, dari manajernya. Itu karena kalau cuma 1 nanti berdasarkan suka dan tidak. Oh iya. Kan pasti ada dong, anak emas itu pasti ada. Ada. Kan dalam rumah kan juga gitu, anak emas kan ada. Iya. Iya, sama di pekerjaan juga gitu.
Terus harusnya kan nggak boleh kan? Ya nggak bisa. Tapi itu manusiawi. Karena kita manusia. Gitu loh. Kenapa kok nggak boleh dikasih tahu mas penilaiannya? Kenapa kok nggak dikasih tahu Belum gurunya? saatnya. Gurunya? Iya. Dikasih tahunya kapan? Tahunya ketika dia SPV. Hmm. Tahunya ketika biasanya akan dikasih tahu penilaian itu muncul ketika dia bermasalah. Di dalam form SP-nya akan kasih tahu poin-poin kesalahannya apa. Di situ. Dia tahunya dari situ. Loh, kok cuma kesalahan? Iya. Kok Ya kan harus kelebihannya enggak? Ya kan harus diperbaiki. Kan Oh, iya. kelebihannya kan udah benar. Oh benar. Oh iya. Iya. Kan yang diperbaiki dong, yang harus yang dikasih tahu. Oh iya benar. Apa? Yang kesalahannya yang dikasih tahu. Oh iya. Kebalik. Iya, kalau nggak dikasih tahu kesalahannya ya dia bagaimana caranya berubah. Nggak bisa. Kan bukan dukun. Ya, Iya. harus disampaikan Mengira-ngira. kurangnya di mana, salahnya di mana. Nah, itu nanti dia bakal berubah. Biasanya leader yang baik akan ngomong yang lainnya cukup bagus, sudah bagus. Yang perlu ditingkatkan adalah ini, dan ini. Gitu. Itu kenapa kestabilan emosi itu penting. Iya benar banget. Gak bisa tiba-tiba marah-marah. Cewek kan biasanya gitu. Hah? Ya kan leadernya cewek. Cewek kan banyak Kayak guru oh. matematika killer gitu ya. Iya. Guru matematika ya Mbak sih dulu killer nggak? Iya killer. Killer ya? Cewek? Cewek. Waduh, neraka itu. Ya kasih nilai itu jarang. Padahal itu baik itu. Baik untuk kita loh. Kenapa? Ya, sekarang nggak langsung kita harus bekerja lebih keras lagi. Efek samping yang kita dapatkan kan sekarang dari guru-guru kita yang killer dulu. Oh iya. Nah, coba kalau guru kita killer dulu nggak ada yang killer, bolos aja. Ada yang nilainya udah bagus aja udah bagus lah, pasti dikasih bagus jadi nggak ada kemauan lebih Iya. baik kan. Betul.